Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan menjelaskan mengenai sistem arsip atau bagaimana kita mengarsipkan surat yang ada di kantor untuk disimpan supaya nanti ketika kita akan mencari surat tersebut dapat dengan mudah ditemukan. Seperti itu. Yang pertama adalah yang perlu kita siapkan yaitu daftar klasifikasi arsip. Ini saya sudah membuat contoh daftar klasifikasi arsip SMK ABC Bandar Lampung. Yang pertama ada nomor, kemudian masalah utama, kemudian ada submasalah, kemudian ada sub-sub masalah, dan kemudian ada kode. Yang kedua itu kita siapkan stop map untuk menyimpan surat yang akan kita arsipkan. Dan yang ketiga ada di sini contoh jenis-jenis surat nanti yang akan kita arsipkan dan kita beri nomor atau kode surat. Langsung saja. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat daftar klasifikasi arsip. Di sini saya sudah punya contohnya atau punya kertasnya untuk kita buat daftar klasifikasi arsip. Di sini contohnya SMK ABCD Bandar Lampung. Yang pertama ada nomor, kemudian masalah utama, kemudian submasalah, kemudian sub-sub masalah, dan kemudian kode. Baik, selanjutnya kita akan membuat daftar klasifikasi arsip untuk SMK ABCD Bandar Lampung. Di sini Miss sudah punya kolom-kolomnya untuk kita buat. Nah, di sini coba kita bayangkan ketika kita menjadi pegawai di suatu sekolah bagian administrasi, kira-kira di sekolah tersebut kita akan menerima surat apa saja atau membuat surat apa saja. Seperti itu. Misalnya kalau di sekolah itu pasti akan ada surat lamaran kerja, ada, kemudian ada lagi surat upah atau surat gaji untuk guru-gurunya, untuk karyawannya, kemudian ada surat cuti, surat hamil, surat cuti hamil maksudnya, atau surat cuti melahirkan, kemudian surat pembayaran pajak bisa juga, kemudian surat pensiun untuk yang gurunya udah memasuki masa pensiun, kemudian misalnya ada lagi surat kerjasama antar sekolah, surat penawaran barang, misalnya surat pembelian kayak pembelian kursi atau meja untuk sekolah, seperti itu. Nah, kan ada banyak sekali itu. Nah, ini akan kita klasifikasikan. Misalnya masalah utama itu mengenai kepegawaian, kita tulis di sini. Oke. Kepegawaian. Nah, kepegawaian itu meliputi apa saja? Misalnya ada yang contohnya pengadaan. Nah, pengadaan itu apa aja? Dibagi lagi. Misalnya lamaran kerja. Nah, ini masuknya di pengadaan. Misalnya sekolah kita lagi buka lowongan kerja, nah itu ada orang yang ngelamar, nanti suratnya mereka itu masuknya di ini, di jenis kepegawaian, kemudian masalahnya lamaran pengadaan, kemudian lamaran kerja. Terus lamaran kerja ada lagi yang masuk ke pegawaian itu pengunduran diri. Mungkin dia ada keterima kerja di mana, itu bisa masuk di sini. Kemudian ada lagi surat pensiun dan lain sebagainya, bisa diklasifikasikan kembali ya. Terus yang kedua kita masuk di submasalahnya apa ya, misalnya cuti. Ada itu cuti hamil, kemudian ada cuti melahirkan, itu juga ada.
Misalnya juga ada yang masih single, itu cuti izin menikah, cuti menikah ya. Dan yang ada lagi apa lagi ya, misalnya kenaikan jabatan, masuknya pengangkatan. Apa ya, pengangkatan itu misalnya kenaikan pangkat, yang tadinya dari staf tata usaha, misalnya dia terus pindah lagi ke jadi staf keuangan gitu ya. Terus ada lagi mutasi, pindah sekolah, itu bisa masuknya di pengangkatan. Terus di kepegawaian yang berhubungan dengan kepegawai itu ada lagi tunjangan hari raya, bisa bonus, bisa kita masuknya di apa ya, kesejahteraan. Misalnya tunjangan hari raya, kemudian tunjangan akhir tahun, atau gitu ya. Kemudian ada lagi bantuan sosial. Misalnya ada yang sekolah kita mau mengadakan bansos gitu kan, harus membuat surat. Udah, ini untuk masalah utamanya kepegawaian sudah kita bikin 4. Kemudian ada lagi, kira-kira apa ya? Ini gaji masuknya berarti keuangan. Kita tulis di sini nomor 2, keuangan. Kemudian upah atau gaji, nah di sebelahnya itu ada sub masalahnya. Misalnya ada yang pembayaran gajinya gaji mingguan, kemudian gaji bulanan, gaji harian. Harusnya ini gaji harian dulu ya, supaya lebih berurutan, tapi nggak apa-apa. Kemudian ada lagi misalnya harus membayar pajak. Di sini masuknya di sini pajak. Di sini ada pajak pertambahan nilai. Kemudian nanti di sini ada pajak apa lagi. Jadi ini itu dibikin selengkap mungkin supaya nanti ketika suratnya itu kita arsipkan atau kita simpan, jadi mudah untuk mencarinya atau menemukan surat itu kembali kalau kita butuh untuk buat keperluan apa, seperti itu. Terus misalnya lagi nih, ada lagi kalau di sekolah itu undangan, misalnya undangan diklat, berarti kita masuknya dinas ya, dinas. Kemudian kerjasama, diklat kerjasama. Di sini sub masalahnya di sini misalnya dinas. Kemudian kok dinas lagi, salah ini, itu kerjasama diklat. Atau kalau guru itu ada surat MG, MP. Nah itu. Yang kedua ada surat dinas. Kemudian misalnya ada dinas itu masuknya surat tugas. Misalnya dia ditugaskan untuk pelatihan di sekolah lain, di daerah lain, itu namanya surat tugas. Kemudian ada
surat perintah, kemudian ada lagi surat keputusan. Oke, nah lagi perdagangan, misalnya di sini nomor 4, pengadaan barang, misalnya pembelian, di sini pembelian ya. Misalnya kita butuh untuk menambah jumlah kursi di sekolah, ini namanya pesanan. Kemudian ada pembelian, ada pemasaran. Misalnya ada orang lain menawarkan ke sekolah, ini loh saya menjual kursi, harganya lebih murah loh, kayak gitu. Nanti mereka mengirimkan surat terlebih dahulu. Di sini masuknya penawaran. Kemudian ada lagi lain-lain, kita tuliskan di sini umum. Misalnya apa ya? Ada seminar, di sini maksudnya undangan. Di sub masalahnya undangan, kemudian sub masalahnya undangan seminar. Atau undangan rapat. Oke, sudah selesai. Jadi sebetulnya ini yang kita buat ini bisa disesuaikan dengan tempat kerja teman-teman, tempat kerja kalian. Ini disesuaikan dengan tempat kerja kalian. Kalau kalian kerjanya di dinas pariwisata, nanti ininya beda lagi. Kalau kerja di kantor pajak, ininya daftar klasifikasinya beda lagi. Jadi nggak ada aturan pokok untuk membuat ini. Jadi disesuaikan saja dengan tempat kalian bekerja, seperti itu. Yuk. Nah, setelah ini supaya suratnya mudah dicari, kita harus membuat kode. Kemudian kodenya itu nanti dituliskan di suratnya, supaya nanti kalau nyari nggak perlu lagi nyari surat lamaran kerja yang mana ya. Nah, jadi kita tinggal ngelihat kodenya aja di sini gitu. Misalnya kepegawaian kita kasih kode KP. Kemudian keuangan kita kasih kode KU. Dinas kita kasih kode DN, dinas. Kemudian pengadaan kita kasih kode PN, umum kita kasih kode UM, umum gitu. Nah, ini yang masuk di kepegawaian sub masalahnya. Pengadaan kita kasih kode 1. Cuti kita kasih kode 2. Pengangkatan kodenya 3, kesejahteraan kodenya 4. Kodenya ini bebas ya, nggak ada aturan baku. Jadi ini senyamannya yang bagian kearsipan atau bagian administrasi, segampangnya mereka supaya bisa cepet ketemu suratnya. Yang kemudian kita kasih kode keuangan, upah atau gaji kita kasih kode 1 juga. Pajak kita kasih kode 2. Kemudian yang dinas kita kasih kode 1. Yang kemudian surat dinas kita kasih kode 2. Kemudian yang pengadaan kodenya 1. Yang pemasaran kodenya 2. Umum ini 1. Oke. Kemudian yang sub masalahnya di kepegawaian, lamaran kerja kodenya 1 juga. Pengunduran diri 2, kemudian pensiun 3, cuti hamil kodenya 1, cuti melahirkan 2, cuti menikah 3.
Kenaikan pangkat kodenya 1, mutasi kodenya 2, THR 1, 2, bantuan sosial 3, gaji 1, gaji bulanan 2, gaji harian 3. Kemudian pajak kodenya 1, kerja sama dinas, kerja sama diklat kodenya 1, MGMP 2, surat dinas, surat tugas 1, surat perintah 2, surat keputusan 3, pesanan kodenya 1, penawaran kodenya 2, 1 ini 1 karena dia masuknya pemasaran. Umum kodenya 1, rapat kodenya 2. Nah, sekarang kita bikin kode singkatnya, berarti kepegawaian, pengadaan, lamaran kerja. Lamaran kerja itu masuknya di pengadaan, kemudian masalah utamanya kepegawaian, berarti KP 1.1. Kemudian yang pengunduran diri KP 1.2, KP-nya ini, satunya ini, duanya ini, berarti. Kemudian yang pensiun KP 1.3. Kemudian yang cuti hamil berarti masuknya kepegawaian, KP submasalahnya cuti hamil itu kodenya 2, kemudian cuti hamil itu 1. Kemudian cuti melahirkan KP kodenya 2, submasalahnya 2, submasalahnya 2. Cuti menikah KP kepegawaian, submasalahnya kodenya 2. Cuti menikah itu kodenya 3 gitu. Pengangkatan berarti KP ini pengangkatan kodenya 3, kenaikan pangkat kodenya 1. Kemudian mutasi masih di kode 3, KP 3.2. Kemudian THR masih di kepegawaian, KP 4.1. Kemudian THR akhir tahun KP 4.2. Kemudian bantuan sosial KP 4.3. Nah, sampai sini seperti ini. Selanjutnya kita buat yang keuangan. Gaji mingguan itu maksudnya KU, submasalahnya kodenya 1 titik gaji mingguan 1. Kemudian gaji bulanan KU 1.2, gaji harian KU 1.3. Kemudian pajak masih di keuangan, KU 2.1. Oke, keuangannya udah selesai, udah habis. Kemudian kita masuk di dinas ya. Kodenya dinas berarti DN, kerjasama itu 1, kerjasama diklat 1. Kemudian MGMP DN 1.2. Surat tugas DN 2.1, kemudian surat perintah DN 2.2, kemudian surat keputusan DN 2.3 ini ya, 3 tuh ini. Kemudian pengadaan barang PN, kodenya PN. Pesanan itu pembelian, kodenya 1. Kemudian pesanan kodenya 1. Pemasaran masih masuk di pengadaan, kodenya PN 2.1. Nah, yang umum berarti UM
Untuk undangan seminar itu masuknya undangan 1.1. Selanjutnya ada undangan rapat UM 1.2 gitu. Sudah selesai. Kalau sudah selesai dibikin daftar klasifikasi, nanti kalau ada surat tinggal kita masukkan aja di atas surat pojoknya, kita masukkan kode ini. Baru setelah itu suratnya kita simpan di map seperti ini, atau boleh map yang lain, bebas, senyamannya bagian arsip. Kemudian baru disimpan di lemari. Nanti ketika kita mau mencari lagi surat tersebut atau mengambil surat tersebut, tinggal kita lihat kode ininya aja, jadi ketemunya lebih cepat. Di sini Miss sudah punya contoh dari surat yang akan kita kasih kode klasifikasi. Ada beberapa surat di sini. Nanti akan kita coba kasih kodenya, kita masukkan kodenya, kemudian kita simpan di dalam map. Oke. Kita mulai. Yang pertama ini ada surat nih yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMA Negeri 1 Bandung dan lain sebagainya, bermaksud untuk mengajukan permohonan pengadaan barang. Sejumlah meja sebanyak 60, kursi sebanyak 120, papan tulis sebanyak 4 buah dan lain sebagainya. Langsung aja kita cari di sini, berarti dia surat pengadaan barang. Nah, kita cari di sini. Kepegawaian bukan ya, karena kepegawaian menyangkutnya pegawainya, keuangan juga bukan, dinas juga bukan, berarti masuknya pengadaan. Nah, pengadaannya yang mana? Berarti yang pembelian, karena dia tadi suratnya mengajukan permohonan pengadaan barang, jadi dia minta beli barang sebanyak ini. Berarti ini masuknya di pengadaan pembelian. Pengadaan pembelian itu kodenya PN 1.1. Nah, kita tulis di sini PN 1.1. Gitu. Jadi nanti kita kalau mau nyari surat, cari aja ininya. Aku misalnya mau nyari surat pengadaan barangnya apa, nah nanti cari aja kodenya ini gitu. Jadi nggak perlu membaca ininya lagi, karena kalau membaca ininya lama ya, jadi lihat ininya aja. Terus di sini ada lagi nih, misalnya ini PT Usaha Mandiri Jalan Sudirman nomor 18 Palembang. Ini dengan hormat surat permintaan penawaran saudara perihal penawaran mesin kantor. Penawaran mesin kantor itu tadi adanya di pengadaan juga, pemasaran, penawaran ya. Berarti kodenya PN 2.1. Nah, kita tulis di sini PN 2.1 penawaran barang. Kita simpan dulu di sini. Kemudian ada lagi ini dari Universitas Mataram, ada halnya undangan seminar program beasiswa pendidikan di Swedia. Nah, ini masuknya di, coba kita cari, undangan seminar, kepegawaian bukan, keuangan juga bukan, dinas juga bukan, pengadaan. Nah, jadi umum itu masuknya di undangan seminar UM 1.1. Kita tulis lagi di sini UM 1.1. Tuh. Ini ada lagi nih, satu lagi. Nih. Jakarta 20 Agustus 2020, perihalnya permohonan cuti menikah kepada yang terhormat Kepala HRD PT ABC di tempat. Ini Erza, jabatannya sebagai marketing di divisi marketing, dia izin untuk cuti menikah. Masuknya berarti di cuti menikah nih ya.
Di kepegawaian cuti menikah, sub masalahnya cuti, sub masalahnya cuti menikah. Cuti menikah itu KP 2.3. Kita tulis lagi di sini KP 2.3 gitu. Nah, setelah itu surat-surat ini kemudian kita masukkan ke dalam stop map. Nah, stop mapnya ini nanti nggak cuma satu ya, ada banyak. Nah, misalnya cuti menikah kita masukkan stop map yang warna biru. Terus kemudian ini undangan seminar nanti stop mapnya warna kuning. Kemudian misalnya penawaran mesin kantor, stop mapnya kita masukkan stop map warna hijau. Jadi stop mapnya jangan dicampur, surat-surat ini jangan dijadikan satu ke dalam satu stop map karena nanti mencarinya susah gitu. Lebih gampangnya lagi kalau dia dibikin di stop map yang beda-beda seperti itu. Nah, ini juga nggak harus seperti ini. Misalnya undangan seminar itu boleh nggak Miss masuknya ke dinas? Boleh aja, asalkan dia masih nyambung ya, kayak gitu. Undangan seminar boleh nggak Miss masuknya ke pegawaian? Itu juga boleh, seperti itu. Jadi ini daftar klasifikasi arsip ini bebas kalian mau bikinnya seperti apa, tapi yang bagus itu lebih rinci kayak gitu ya, lebih merujuk pada suratnya biar lebih gampang aja, seperti itu. Oke. Untuk penjelasan mengenai sistem arsip, cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanya, teman-teman bisa kita di grup aja ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.